nenek tua bangka. Gue jamin lu ya 100% lu masuk penjara. Ngerti nggak? Gue laporin lu. Kasarnya seperti itu. Belum ngatain gue rumah gue kayak kandang ayam lah, apalah segala macem. Semiskin dua miskin ngatain gue, ngerti nggak? Terus gue harus senang dengan orang kayak begitu. Pasti sakit hati lah kalian juga dikata-katain kayak begitu, ya. Yang bikin Viti begitu kan bukan hanya gue, semua juga bikin Viti. Nggak nyebut nama ya itu nggak ada masalah dong. Lah dia aja nyenggolin orang, giliran dia nyenggolin orang lain, jelas-jelas nyebut nama, ya kan? Nyebut nama dan lain sebagainya, menghina, memaki, asik-asik aja. Kenapa giliran dia disenggol orang gak nyebut nama kok dia malah ngancem-ngancem? Nah akhirnya dia masuk penjara sendiri dong, ya itulah ajab ilahi, ngerti nggak? Santet aja bun, gak usah disantet sayang, karma itu udah berjalan, ya. Gak usah disantet, ngerti nggak? Gak usah disantet, karma itu berjalan ke tujuan yang benar, kan begitu, ya. Jadi kalian jangan salahin gue. Kenapa sih lu benci banget sama NM? Lu tanya sendiri sana. Lu pernah DM apa sama Bunda? Ya, gua nggak mungkin DM dia. Dia DM gue duluan. Sayangnya itu akun udah ke ban permanen. Kalau belum ke ban permanen, gue up, tau nggak lo? Kenapa gue kayak begini sama dia? Ngerti nggak? Ya, di ban permanen akun gue menghilang, hilang, terbang akunnya, kayak begitu, ya. Jadi wajar lah kalau gue nyukurin dia masuk penjerong. Ngerti nggak? Sampai telepon ke kantor. Ngerti nggak? Dia telepon ke kantor mau ngelaporin gue. Gue sampai dipanggil sama bos gue. Ngerti nggak ya? Sampai dipanggil sama bos gue. Lu ada urusan apa sama NMI? Nggak ada pak. Kenapa? Kok dia ngancem-ngancem kamu mau ngelaporin polisi? Ya biarin aja pak. Ngelaporin saya, ngelaporin apaan? Saya bilang gitu. Ya biarin aja, kalau mau lapor aja sana, saya nggak takut kok. Gitu loh, ngerti nggak ya? Kalau sampai telepon ke kantor sih kebangetan. Sumpah demi Tuhan gak kasih rezeki nih seumur hidup. Ya. Demi Tuhan, ngapain gue bohongin kalian? Ya. Iya, itu mungkin juga mau minta uang pun ya bisa aja. Caranya dia kayak begitu. Emang dia tuh kerjaannya kayak begitu, nakutin orang, ngancem-ngancem, tau gak lo? Ya. Ngancem-ngancem, nakut-nakutin orang. Merembet-rembet ikut si bun, iya. Demi Tuhan, demi Allah, demi Rasulullah, ngapain gue bohong sama kalian? Gue bawa Tuhan nih. Ngerti nggak? Dia telepon ke kantor gue. Sampai gue tegur sama bos. Cuman akhirnya bos paham. Malah dia ngebackingin Bunda. Ya udah kalau kamu ada apa-apa bilang sama saya. Iya pak. Tapi bilang begitu. Tapi Bunda nggak diperes kan? Enggak lah, gue bukan sebodoh itu. Gue nggak sebodoh itu. Dan kalau mau meres, gue mau meres apa? Meres jembut gue. Ya, gue nggak sebodoh itu sayang. Iya ternyata itu kerjaannya dia bun. Ya kalian tahulah ya. Ngerti nggak bahwa Bunda malah kayak Bu Fitri saya teru. Maksudnya apa? Ya kan? Jadi begitu. Bun tangguhannya dikabulin enggak ya. Masuk juga ke live gue. Dulu ada nggak yang pernah masuk live gue dia masuk? Bahasanya kan kayak begitu. Inilah gue takutnya di ban doang. Lu gue laporin ya, lu masuk penjara ya. Jadi bahasa masuk penjara gue laporin tuh memang bacotnya dia itu, tahu nggak ya? Setiap dia kali ribut sama orang yang menurut dia ini, itu bahasa dia laporin masuk penjara, itu bacotnya itu selalu kayak begitu. Ngerti nggak? Jadi nggak usah aneh kalau dia masuk penjerong, karena dia itu nelen ludah sendiri, ngejilat ludah sendiri, ngerti nggak? Kayak gitu. Kan si Anggun juga sama, dilaporin. Pokoknya semua orang yang ribut sama dia pasti kan ujung-ujungnya dilaporin. Jadi gue bukan tipe-tipe orang yang pendendam dan bukan orang tipe-tipe pembenci orang, tidak, ngerti nggak ya?
Kalaupun gue ngebela orang yang menurut gue bener, ya wajar lah. Tapi gue kalau bikin VT nggak pernah gue nyebut nama. Ya gue kasih tahu sama kalian. Gue nggak pernah nyebut nama. Kalau dia tersinggung ya urusan dia dong. Kan begitu. Kecuali gue melak-melak nyebut nama dia. Nggak, mana ada gue. Dan itu biasa konten kreator ya. Semua di TikTok juga semua pakai plesetan gitu loh. Betul Bon. Hukum tabur tuai, iya. Bun jangan emosi, sabar bunda. Dia ngata-ngatain Zazega juga ya Bun tersangka dan masuk. Iya kayak seperti itulah. Ya. Jadi udah paham kalian ya. Gitu loh. Sekarang diikuti juga sama pengikutnya, dipanggil nenek, dilaporin. Iya kayak si Emma Warokok. Iya kan si Warokok. Lu bikin VT, nyebut nama orang, abu-abu, nepos, siapa? Kalau manggil kak itu tuh, si ular, apa segala macem. Iya kan? Kalau nyebut nama tuh si Warokok, asik-asik aja dia. Dia dipanggil nenek, langsung lapor. Apaan lo, ya kan? Lo, ya kan? Gue bilang, kalau lu belum sanggup main media sosial, nggak usah main medsos. Ya, nggak usah main TikTok. TikTok ini kasar, gue kasih tahu sama kalian. Ya, TikTok ini ya banyak banget akun-akun pascol, akun-akun bodong yang ngaku-ngaku siapa padahal mah bukan. Ngerti gak sih? Jadi jangan terlalu dimasukin hati kalau main TikTok. Kalau lu main masukin hati, ya stres sendiri. Ngerti gak sih? Emang Warokok dia lagi syuting film Boncar ya. Ya kan? Kalau gue udah kebal di TikTok, gue dihujat, dimaki, dihina, disumpahin, ya di TikTok. Pernah nggak gue yang laporin orang? Nggak ada kerjaan, hah? Ngerti nggak? Kalian tahu lah gue dihina, dimaki, disumpahin, dicaci, dimaki, ya di TikTok. Gue masih asik aja, ya elah ngapain pusing sih, ya kan? Inilah dunia setan, dunia halu, dunia maya, dunia tipu-tipu. Ngapain? Karena orang yang ngehaterin gue juga belum tentu dia benci gue. Ngerti gak sih? Ada orang yang kenal gue padahal bisa aja dia ngehaterin gue. Padahal apa? Pengen gue marah-marah. Kan begitu dong. Ya. Jadi kalau kalian haterin gue ya, atau maki-maki gue, menghina gue, itu buat gue tuh apa ya? Obat, ngerti gak obat? Obat kuat gue. Ya, tenang aja. Semoga 20 tahun Bun. Ya kayaknya si Emma itu usianya basi. Iya. Iya. Panggilan Dede Warokok juga nenek di kan belum punya cucu. Ya elah. Ya walaupun belum. Sekarang gini. Ya. Sekarang gini. Banyak orang yang udah tua, udah nenek-nenek gak punya cucu juga ada. Ada yang masih muda tapi udah punya cucu juga ada. Ya terus masalahnya di mana? Kalau lu udah 50 lebih dipanggil nenek, ya emang udah tua. Gitu loh. Ya kalau lu nggak ngerasa jadi nenek ya ngapain pusing, ya santai aja kali, ya kan? Ya kan? Ngapain pusing sih cuma dipanggil nenek, kok ribet banget. Salam dari Pasuruan Bun ya. Saya masih muda punya cucu, bahasa Indonesianya hanya artinya udah tua. Iya kan? Ya nenek itu adalah, nenek itu dengan kata lain orang yang sudah berumur. Nah sekarang lu gak dipanggil nenek, emang umur lu berapa? Umur lu 17 tahun. Umur lu 10 tahun dipanggil nenek boleh marah. Boleh gak terima karena lu masih balita. Bukan balita, masih remaja. Lah kalau udah 50 tahun ke atas mah ya dipanggil nenek ya biasa kali, namanya orang udah tua, ya kan? Balita Bun, poni. Ya kan? Daripada lu dipanggil Dede,
Emang lu masih pakai pempes dipanggil Dede, ya? Ngerti nggak? Lagi error mungkin bun. Gue kalau manggil cucu gue itu manggilnya Dede kalau yang kecil. Kalau yang lebih besar manggilnya kakak. Kan begitu dong. Bunda ya. Aku usia 42 udah punya cucu bun. Nah, panggil ses. Jangan juga manggil begitu, nggak boleh. Iya kan? Gitu loh. Gimana kayak gue di TikTok? Iya kan? Disumpahin kapan lu ajal menjemput. Dikatain kapan lu stroke, iya kan? Bunda besok Kamis, iya sehat bun, amin. Nenek Giba lo, iya nenek Giba sayang. Katanya dia udah usaha perawatan gak mau dipanggil nenek. Ngapain sih urusin orang lain? Lu kalau Cifarere, lu kalau ngomong begitu, lu juga bilang tuh sama pasukan yang ngono. Hah? Ngapain ribet-ribet ngurusin orang lain? Ngerti gak ya? Lu juga ngapain ngurusin urusan gue? Oma aja bun. Abis Bunda Indah suka nyelenesi, makanya suka dibully. Neti ya nggak apa, Neti ya nggak apa-apa sayang. Ya kan gue bilang gue mah lebih baik dibully, ngerti nggak? Gue lebih baik dibully daripada dipuji, ya ngerti nggak? Yang dipuji-puji disanjung-sanjung ujung-ujungnya masuk penjara, ngerti nggak? Karena apa? Hilap. Karena takabur, ya. Mendingan juga dibully daripada kita dipuji-puji, disanjung-sanjung, jadi pongah, jadi songong, jadi sombong, merasa diri sempurna, akhirnya masuk penjerong. Itu karena kebanyakan dipuji-puji, kebanyakan dibela-bela sama lulu pada, akhirnya dia seakan-akan yang berkuasa di dunia ini. Akhirnya kebablasan, ngerti nggak, ya? Jadi lupa diri betul, ya kan? Ngopi dulu bun. Ega. Ya kan? Kan begitu dong. Iya, jadi laporan nggak? Apa laporan warokok ditolak Bolela? Nggak tahu. Beda cerita atuh apa atuh? Cerita naon eta? Sehat bun, alhamdulillah. Laporan nggak berbobot, polisi nggak mau pusing, seakan dia yang paling kebal hukum. Jaring dang 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 ding 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 durung dung dung ding ding ding. Kalau punya cucu beri contoh baik-baik nenek. Ye, lu kagak tahu. Cucu gue ketua kelas, ngerti nggak ya? Cucu gue ketua kelas, paling ganteng, pinter, nilainya 100 terus. Ya, gue kasih tahu sama lo. Ngerti nggak? Sholat 5 waktu. Apalagi lo, hah? Begitu, ngerti nggak? Tenang aja, cucu gue mah udah terjamin akhlaknya, ngerti nggak ya? Kalau sampai gol laporannya berarti channelnya apa itu? Kalau ke salon dipanggil Nek, aku nggak marah. Ding 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 ding. Selamat malam Bunda, salam dari Kalimantan ya. Rokok lebay kayak si Sunan Klop. Nggak tahu sayang. Udah ya, bundanya capek. Mau mandi gue. Dadah semuanya, terima kasih sudah nonton Bunda. Ya,
Semoga kalian menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang yang selalu rendah hati, jangan takabur, jangan sombong ya. Karena di atas kita masih ada yang lebih daripada kita banyak. Oke? Ya. Oke, ya. Dadah semuanya. I love you all. Mwah.